Pemirsa, seri pemahaman Skriptura yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita akan membahas seri SPS ke-7 yang mengambil tema surat Galatia. Pada bagian kedua ini, kita akan membahas Galatia 1 ayatnya yang ke-1b. Dari Paulus, sang rasul, melainkan melalui Yesus Kristus dan Bapa yang telah membangkitkan Dia dari kematian. Bagian B ayat 1 ini tentang asal-usul jabatan apostolat Paulus yang berasal dari Yesus Kristus dan Bapa. Melainkan melalui Yesus Kristus dan Bapa yang telah membangkitkan Dia dari kematian. Hal ini berarti bahwa jabatan apostolat menurut Paulus adalah jabatan yang lebih bersifat fungsional. Berbeda dengan berita Lukas dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 21 sampai seterusnya, bahwa dalam rapat rasul-rasul telah dipilih seorang rasul pengganti Judas Iskariot. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai dari hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf dan Matias. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Jadi menurut berita Lukas ini, Paulus tidak masuk kriteria sebagai rasul. Namun bagi Paulus, jabatan apostolat yang dimiliki oleh Matias adalah jabatan yang bersifat title. Karena diangkat berdasarkan rapat rasul-rasul yang dipimpin oleh Petrus tersebut. Atau dapat juga tertuju kepada diri Yakobus, saudara Yesus. Pada waktu itu, Yakobus menjadi pemimpin umat Kristen di Yerusalem. Sebagai pemimpin umat, dia terhitung sebagai rasul. Hal ini merupakan hasil pengangkatan sidang Yerusalem, seperti halnya pengangkatan Matias. Bagi Paulus, jabatan apostolatnya adalah bersifat fungsional. Dan itu atas panggilan secara langsung oleh Yesus Kristus dan Bapa, bahwa legitimasi atau legitimitas, otoritas dan mandat datang langsung dari Tuhan. Mandat pengutusan Paulus sebagai rasul langsung melalui Yesus Kristus. Sehingga Injil yang dia beritakan adalah Injil yang benar. Injil yang dari Yesus Kristus sendiri. Lebih lanjut melalui anak kalimat yang telah membangkitkan Dia dari kematian. Paulus ingin menambahkan bahwa Yesus Kristus yang menampakkan diri kepadanya adalah Kristus yang telah bangkit. Ini memang peranan penting bagi argumentasi Paulus pada pasal-pasal dan ayat-ayat berikutnya. Pendefinisian yang diberikan oleh Paulus sebagai alat untuk melawan lawan-lawan Paulus yang disebutnya sebagai saudara-saudara palsu. Paulus
melayani Tuhan, untuk menjadi seorang rasul. Panggilannya ini bukan semata-mata oleh karena manusia. Ia melayani juga bukan untuk manusia, melainkan hanya untuk Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia. Dengan demikian, janganlah kita melayaninya untuk dipuji oleh orang, melainkan ketulusanlah dalam melayani yang diperlukan. Amin. Soli Deo Gloria. Imam besar Maha Agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penabur, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia bagi